Pratama. Beliau adalah Kabak Pengelola Hasil Pangan Masyarakat. Ya Pak ya. Alhamdulillah bisa bertatap muka, bertatap wajah di pada bisa berkunjung kampus kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kepala SP serta seluruh dosen, teknik, dan stakeholder kita yang terkait dengan kegiatan hari ini. Saya ingin menyampaikan pertama, Alhamdulillah, oke, udah ada iklan tadi sedikit. Jadi memang saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini memang salah satu hal yang harus kita pahami semua, bahwa kegiatan yang berhubungan dengan gratifikasi ini memang bagian penting dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada sivitas akademika. Bentuknya barangkali berbeda-beda ya, bermacam-macam. Kalau biasanya kita di perguruan tinggi itu kan ada hal-hal yang terkait dengan pelayanan-pelayanan kemahasiswaan, berhubungan dengan nilai, ujian, surat-surat, ataupun kalau bagian yang berhubungan dengan kepegawaian itu biasanya berkaitan dengan pengurusan kenaikan pangkat, penilaian, kemudian seleksi penelitian, macam-macam ya. Atau juga berhubungan dengan stakeholder kita yang terkait tentang vendor, pemilihan vendor dan segala macamnya. Itu juga eh, semuanya kalau tidak disikapi atau tidak diberikan pemahaman, khawatirnya nanti akan ada hal-hal yang berbeda pandangan terkait dengan persoalan gratifikasi ini. Nah, ini yang saya pikir pemahaman seperti ini perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan nanti Pak Darwanto bisa memberikan informasi kepada kita aspek-aspek apa saja yang terkait dengan gratifikasi dan apa yang tidak gitu loh. Karena banyak macam-macam, misalkan hal-hal yang berkaitan dengan ujian segala macamnya. Misalkan ketika ujian skripsi kita, kita tidak ada pembiayaan apapun sedikit pun karena sudah ada di dalam DIPA kita. Tapi tentu yang namanya penguji dari pagi sampai sore, ya tentu apakah penyiapan dari segi snack dan segala macamnya itu apakah berpengaruh kepada gratifikasi atau tidak? Ya tentu ini perlu diberikan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ini. Termasuk yang berupa misalkan sponsor-sponsor kegiatan. Nah ini Pak, yang kadang kala ini kan mohon maaf saja, kadang namanya kita kampus, namanya kita mahasiswa, ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Termasuk juga macam saya, kadang ada mahasiswa buat kegiatan, Pak ngajukan proposal, mohon tanda tangan proposal dan segala macamnya. Nah, jadi kadangkala pihak ketiga itu melihat karena Pak Ketua Stain yang tanda tangan, ini kok tak dikasih bahaya ini. Ini kan, nah ini kan macam-macam. Jadi hal-hal yang demikian juga saya pikir mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Pak Darwanto kepada kita semua supaya jangan sampai nanti terjadi kesalahpahaman, ya kan kesalahpahaman terkait dengan hal seperti ini. Dan prosedur serta SOP-nya barangkali seperti apa yang berkaitan dengan pihak-pihak ketiga sehingga kita tidak terjebak dalam konteks gratifikasi ini, ya kan, dengan batas minimal atau kecil lah, misalkan apakah ini dihitung gratifikasi atau tidak atau tanda terima kasih macam-macam bentuknya kan. Nah, ini yang saya pikir perlu kita pahami bersama. Kemudian yang terkait juga pengaduan Dumas yang ada dalam blower system kita juga sudah bergerak. Alhamdulillah juga ini link langsung dari SPI kepada semuanya dan kita berterima kasih juga bahwa hal-hal yang terkait dengan penilaian sekarang SPI sudah bukan saja
melihat bagaimana keterkaitan dengan sistem penganggaran yang sudah digerakkan oleh dosen, oleh staf, tapi juga membantu lah ya. Sifatnya saya pikir bukan hanya itu, tapi mitigasi, mitigasi terhadap hal-hal yang perlu dipahami dari segi sistem pelaporan dan sistem pengaduan. Pengaduan yang seperti apa yang perlu ditindak, atau ada hal-hal yang sifatnya mungkin barangkali ya, barangkali entah apa namanya nih, kertas kaleng macam-macam macam-macam yang kadang-kala tidak benar, tetapi namanya pengaduan karena tidak tertulis nama. Nah, ini juga eh, menjadi sesuatu yang tidak disikapi akan menjadi fitnah barangkali. Nah, jadi modelnya seperti apa, kita perlu pencerahan daripada Pak Darwanto. Ya, semoga kita semua setahun ini alhamdulillah sejak awal sampai hari ini dikatakan bersih. eh, Alhamdulillah juga kita perlu penguatan terus. Kita perlu juga mendapatkan apa namanya nih, pemahaman-pemahaman, pencerahan-pencerahan terkait dengan aspek-aspek legal dan boleh dengan tidak bolehnya. Ya karena memang kalau dari segi misalkan proyek ya barangkali mungkin itu dari Kasubag apa PPK ya, PPK itu sering berhubungan. Tapi tentu alhamdulillah sampai saat ini saya belum menemukan sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, istiqomah terhadap kegiatan seperti ini. Tetapi manalah tahu terjadi sedikit perbedaan pemahaman yang berakibat kadangkala teman-teman yang berurusan dengan keuangan dan segala macamnya kadang eh, berbeda pandangan, atau barangkali teman-teman yang di luar itu melihat seolah-olah ini seperti ini, padahal tidak seperti itu. Nah, ini juga ada beda-beda tipis antara kegiatan kita dengan kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini juga yang perlu nanti sama-sama kita dengarkan. Karena kalau di instansi pemerintah seperti di pemerintah daerah dan segala macam itu mungkin lebih banyak gratifikasi itu dalam bentuk misalkan proyek, dalam bentuk barangkali penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab dan segala macamnya. Tapi kalau kita di perguruan tinggi khususnya di STAIN itu lebih banyak dari sektor pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan segala macamnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum sampai kepada tingkatan-tingkatan yang membahayakan atau tingkatan yang parah lah. Tapi tentu saja eh, mitigasi-mitigasi terhadap hal-hal yang saya pikir seperti ini juga gerak. Perlu kami sampaikan juga ke Pak Darwanto, memang dari segi pelayanan akademik kita masih sistemnya masih manual, dalam pengertian bahwa antara mahasiswa, antara stakeholder itu masih dalam konteks tatap muka, misalkan mengambil KRS, segala macam berurusan dengan surat-surat segala macamnya. Karena kita juga dalam pembenahan administrasi ke depan, mudah-mudahan kalau kampus ini bisa bergerak jadi IAIN, kita akan membuat PTSP-nya. Sehingga bisa mengurangi tingkat pertemuan antara mahasiswa, antara stakeholder dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu menjelang konsep ini mulai bergerak, saya pikir kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh SPI, kita berikan eh, penghargaan khusus karena ini harus sering diberikan pemahaman terus kepada sivitas akademika seiring dengan berkembangnya jumlah dosen kita, berkembangnya jumlah mahasiswa kita, dan juga berkembangnya jumlah pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kita sama-sama membesarkan perguruan tinggi kita, bukan dalam pengertian mencari yang salah atau menyalahkan yang benar, tapi paling tidak kita bisa mengetahui mana batasan-batasan yang perlu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai ketua prodi, tanggung jawab kita sebagai kepala unit, sekretaris unit, bahkan tanggung jawab kita sebagai dosen Sivitas Agamika bahkan tendik yang ada di lingkungan kita. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang ya mohon maaf. Semoga kegiatan hari ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih segar lagi terkait dengan item-item seperti ini. Marilah sama-sama kita buka kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Staf Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Eh, Demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Staf Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Virena Aurora Yasmin SAK, dan juga narasumber kita. Eh, Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Ibu Fauzia atas kesempatannya wabarakatuh. yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya kita masih dapat bersama-sama berkumpul pada Zoom meeting siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membahas materi mengenai sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Apa itu gratifikasi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan gimana nih kira-kira solusi ataupun langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya gratifikasi di lingkungan satuan kerja kita? Akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini, Bapak Haji Darwanto, SE, MAK, CFRA. Bapak izin untuk membacakan sedikit CV-nya ya Bapak. Narasumber kita pada siang hari ini merupakan seorang yang telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, lulusan Magister Akuntansi di Universitas Pajajaran pada tahun 2016, telah mengikuti berbagai macam kursus dan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya seperti sertifikasi auditor forensik atau Certified Risk Forensic Auditor tahun 2019, kemudian pelatihan Fraud Counter Plan tahun 2023, kemudian Diklat Audit Investigatif tahun 2023, Artificial Intelligence Short Course tahun 2024 di Cina, serta kursus dan pelatihan lainnya. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Baiklah, mungkin tadi itu profil singkat dari narasumber kita pada kegiatan siang hari ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kami silakan kepada Bapak Haji Darwanto, SE, MAK, CFRA, untuk menyampaikan materinya pada. Baik, terima kasih Bu Virena Aurora atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Ini saya agak memisahkan diri masuk ke ruang rapat, jadi agar tidak terganggu dengan suara yang lain. Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Jelas ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini yang mungkin jarang didengar di IAIN, STAIN atau UIN ya, karena memang biasanya Assalamualaikum saja gitu. Kalau kita di pusat biasanya memang terbiasa dengan menggunakan salam berbagai agama. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Dr. Haji Muhammad Faisal, yang terhormat para wakil ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, Pak Kabak,
Kabak Umum Akademik dan Keuangan ya, para Kasubag, dan para Sivitas Akademika. Wabil khusus di sini teman-teman SPI yang menjalankan fungsi pengawasan internal di Stain Abdurrahman ya, Stain Abdurrahman, Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Menyambung dari yang disampaikan Pak Rektor, mudah-mudahan memang suasana kondusif di Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terus berlanjut dan bisa berkembang sampai nanti menjadi IAIN ataupun nggak perlu IAIN Pak, nanti bisa juga langsung UIN Pak, seperti itu karena uh, Stain Malang juga langsung jadi UIN kok bisa gitu. Jadi Stain Kepri saya pikir bisa juga Pak, langsung jadi UIN. Universitas Indonesia juga langsung jadi universitas Pak, nggak harus dia sekolah tinggi dulu kira-kira gitu. Jadi saya pikir optimisme itu harus dibangun gitu. Terkait dengan materi gratifikasi sebenarnya ini adalah materi yang sederhana, namun dan memang melibatkan etik betul. Kalau di dunia akademik paham betul soal etik misalnya, soal moral. Jadi sebenarnya ketika berbicara gratifikasi ini menjadi pelanggaran atau tidak, secara etik pasti sudah bisa merasakan kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir itu nanti yang bisa menjadi acuan ya. Next untuk slide selanjutnya. Nah ini beberapa regulasi. Tentu saja regulasi utama adalah Undang-Undang Tipikor, Pemberantasan Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di situ semua dijelaskan 30 jenis bentuk-bentuk tipikor yang kemudian nanti diklasterisasi menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Terus kemudian juga ini ada PP 60 2008 tentang SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Belum ganti juga dari 2008 sampai sekarang. Ini yang menjadi nanti acuan teman-teman SPI selaku Satgas SPIP-nya. Terus kemudian juga ada peraturan KPK nomor 2 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Nanti bisa dibaca-baca teknisnya seperti apa. Yang kemudian turunannya ini PMA 23 2021 tentang pengendalian gratifikasi Kementerian Agama. Nah, yang selanjutnya adalah tentang Ortaker PMA 33 2024 yang terakhir, pengganti PMA 25 2024 yang umurnya mungkin hanya 2 bulan. Selanjutnya KMA 427 2020 tentang UPG Pusat Kementerian Agama. Selanjutnya untuk di Inspektorat Jenderalnya sendiri ada Kepirjen 46 2020. Mudah-mudahan di Kepri sudah ada keputusan rektor ini. Kalau memang belum ada, mohon agar didorong dibentuk SK UPG-nya, gitu ya. Next. Nah ini yang tadi sudah sedikit kita bahas bahwa apa namanya tindak pidana korupsi itu ragamnya sangat banyak. Kalau di dunia akademik itu biasanya istilahnya tidak menggunakan istilah korupsi ya, tapi istilahnya adalah fraud atau kecurangan. Maka ini karena saya ngobrolnya di depan Sivitas Akademik nih, maka saya coba menyandingkan dengan literatur kira-kira begitu. Maka kalau di bahasa birokrasi kita menggunakan istilah korupsi, tapi kalau nyari di buku tentang korupsi nggak banyak biasanya, tapi kalau tentang fraud banyak gitu. Fraud atau kalau bahasa Indonesianya kecurangan. Nah, 30 jenis tindak pidana korupsi yang ragamnya banyak itu di klaster lagi nih menjadi 7 gitu. Bisa kerugian keuangan negara, bisa suap menyuap, bisa pemerasan, bisa perbuatan curang, bisa penggelapan dalam jabatan, bisa konflik kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir
gratifikasi. Maka sebenarnya dari 7 ini semuanya memang lekat sekali dengan yang namanya conflict of interest, biasanya seperti itu, dan lekat sekali dengan ada namanya transaksi seperti itu. Maka bisa di next slide-nya. Nah, ini tadi di back lagi boleh. Maka dari ketujuh klaster korupsi memang gratifikasi menjadi akar dari korupsi gitu. Karena memang sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, sesuatu yang kita anggap sepele gitu. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa ini kita tahu menjadi salah atau tidak kan akhirnya nanti kita melihat dari sisi etiknya. Oh, ini kira-kira ini etik tidak sih gitu. Ini masuk dalam pelanggaran moral atau tidak sih? Ini ada konflik of interest atau tidak sih gitu. Jadi kalau misalnya saya tidak ada kepentingan, mungkin nggak saya memberikan kira-kira gitu. Kalau kan nggak mungkin kita ketemu orang nggak kenal nggak apa tahu-tahu ngasih kan gitu. Makanya pemberian itu selalu didasari dengan alasan. Nah, alasan ini yang kemudian eh, akan dirunut apakah nanti menjadi etik atau tidak, nanti ada benturan kepentingan atau tidak. Next. Nah, ini saya pikir di suasana Steinkeeper ini sudah kondusif. Saya pikir ini harus tetap dilestarikan 9 nilai-nilai anti korupsi. Tentu saja adalah kedisiplinan, kejujuran, adil, berani, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan peduli. Nah, saya pikir 9 nilai-nilai anti korupsi ini yang kemudian harus terus kita budayakan, yang kemudian juga membawa ekosistem bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi, dan yang paling utama dari 9 nilai anti korupsi adalah menurut saya itu diimplementasikan oleh pimpinan juga gitu. Dan itu yang diprioritaskan karena kalau kita baca berbagai literatur faktor tone of the top ini menjadi penting gitu. Bahasanya tuh ya kalau atasnya ini nggak beres, ini bawahnya untuk beres agak susah. Maka yang paling prioritas menurut saya ya dari pimpinan juga harus memberikan uswatun hasanah. Jadi kalau misalnya apa namanya yang bawah tidak ingin melakukan pelanggaran tapi dipaksa oleh yang di atas kan mau tidak mau akhirnya jadi satu paket. Tapi kalau pimpinannya sudah memberikan perintah yang benar, memberikan contoh yang baik, saya pikir bawahan ini nanti juga akan sedikit demi sedikit menyesuaikan. Next. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung, gratifikasi lekat sekali dengan namanya benturan kepentingan. Jadi ini bicara definisi di PMA 23 2021 ya. Gratifikasi itu merupakan pemberian dalam arti luas. Jadi semua bentuk pemberian itu sebenarnya definisi dari gratifikasi. Ini kalau di definisi bisa meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam dan di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jadi definisi ini kan sebenarnya kalau dalam filsafat itu kan sebenarnya membatasi satu konstruk ya. Nah, gratifikasi ini ya pokoknya sesuatu yang dalam bentuk pemberian itu gratifikasi. Maka
pemberian gaji, pemberian tunjangan, pemberian barang, uang, dan yang lain-lain. Pokoknya selama itu bentuknya pemberian, maka itu masuk dalam definisi gratifikasi. Nah, kapan gratifikasi itu dilarang dan kapan gratifikasi itu menjadi gratifikasi yang ilegal, maka kita langsung ke nomor 3. Maka di situ ada gratifikasi yang wajib ditolak oleh pegawai, yakni gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi kira-kira tadi tidak mungkin tanpa ada alasan tahu-tahu kita dikasih uang, kira-kira begitu. Maka gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan kita, pemberian yang diberikan kepada kita terkait dengan jabatan kita dengan cara yang tidak sah, maka itu adalah gratifikasi yang dilarang atau gratifikasi ilegal. Maka gratifikasi ini lekat sekali dengan yang namanya benturan kepentingan. Jadi benturan kepentingan ini definisinya adalah situasi yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Nah, apakah benturan kepentingan ini merupakan pelanggaran? Benturan kepentingan ini adalah sumber pelanggaran, gitu. Jadi deliknya bukan benturan kepentingan, tapi efek dari adanya benturan kepentingan, maka di situ timbulnya pelanggaran. Makanya ketika terdapat benturan kepentingan di situ, maka sebaiknya dieliminir, gitu. Misalnya saya mau melakukan audit ke Kepulauan Riau. Nah, Pak Rektor itu adalah kakak kandung saya. Sebaiknya, kan gitu. Sebaiknya saya mengajukan ke atasan saya untuk tidak melakukan audit di Kepulauan Riau. Kenapa? Karena di situ ada benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya sebagai auditor. Nah, kalau itu dipaksakan, maka ini menjadi berpotensi adanya satu pelanggaran di mana nanti saya bisa jadi yang harusnya ada temuan menjadi tidak ada temuan. Maka benturan kepentingan ini adalah sumber dari pelanggaran. Maka benturan kepentingan juga lagi-lagi terkait dengan etik ya atau moral ya. Maka sebisa mungkin ketika dalam proses pengadaan misalnya PPK-nya sama penyedianya ternyata adik kakak nih gitu. Nah, hindarilah seperti itulah kira-kira seperti itu. Karena ketika bisa jadi keputusannya objektif, tapi proses posisi benturan kepentingan ini menjadi sesuatu yang tidak objektif, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, berarti sisanya yang lain itu wajib dilaporkan. Ini peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Yang pertama adalah dipandang sebagai wujud ekspresi atau keramah tamahan. Misalnya saya bertamu gitu, dikasih minum, dikasih makan, nah itu kan kita dikasih gratifikasi ya. Nah ini masih dipandang tidak wajib untuk dilaporkan dan sah untuk kita terima. Misalnya saya bertamu ke Stein, Kepri, terus kemudian di situ dikasih cemilan, dikasih air minum, dikasih makan itu masih dianggap normatif. Yang selanjutnya adalah dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, norma yang hidup di masyarakat. Jadi sewajarnya di dalam masyarakat itu perlakuannya seperti apa, itu masih bisa diterima ya.
Seperti itu nanti kita bicara dalam konteks uang. Yang selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika yang poin pertama sama poin kedua sudah memenuhi, tapi ternyata di regulasi dibunyikan nih ada yang tidak boleh. Nah, itu akhirnya menjadi poin ke satu dan keduanya menjadi gugur. Yang terakhir adalah berlaku umum ya. Jenis persyaratan dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, dari empat ini tidak wajib dilaporkan. Namun ketika bapak atau ibu ragu, ini silakan saja dilaporkan gitu. Karena eh, ketika kita tidak bisa memutuskan, biarlah kita laporkan ke UPG di masing-masing satuan kerja. Nanti saluran UPG bisa banyak, bisa ke UPG Satker atau UPG Pusat atau bisa langsung ke KPK. Next. Ini ada videonya nih sebenarnya nih ya, cuma eh nanti dikirim aja videonya. Atau mau disetel Mbak Mei? Mau disetel atau enggak? Mau di setel juga. Tadinya ada videonya nih. Betul, nonton dulu. Nonton dulu, Boleh Pak, kalau nggak salah bagus 7 juga menit. tuh nonton. Ya, sambil ngopi, Pak. Boleh, Pak. Iya, boleh. Bu Fauzia sudah ngantuk soalnya Pak. Biar nggak dengerin saya ngomong mulu, kira-kira gitu ya. Ada variasinya ya. Ada videonya. Suaranya nggak ada, tapi Suara tak ada. suara nggak ada. Suaranya udah dibesarin. Ada kah? Masih nggak ada? Suaranya. Gratifikasi yang tidak wajib dilapor. Atau mau share screen saya aja? Oh, ini yang slide awal ya. Nggak ada suaranya? Atau video dari saya aja kali ya? Saya yang share screen ya, Mbak. Ya boleh Pak Kabak. Dari pertama ya.
Gratifikasi yang tidak wajib Ada dilaporkan. suaranya nggak? Tahukah kamu bahwa Ada, Pak. pada Ada. Ada, Pak. Ada Pak Kabak. gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau Ada penyelenggara Pak negara Kabak. dibagi menjadi dua kategori. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk kita lihat. Apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak, ibu, mertua, suami atau istri, anak, menantu, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, bisa sambut, pensiun, promosi jabatan, pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000 setiap pemberi. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pesta sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Pemberian cenderamata atau plakat pada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk, dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia bebas dari korupsi. Oke, saya stop share. Pak Mei, dilanjut lagi share screen-nya. Nah, saya pikir yang video tadi lebih visual ya, bisa menggambarkan secara lebih eksplisit. Jadi ini tadi sudah dijelaskan di video bahwa sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, gitu. Nah, konflik kepentingan itu seperti apa? Ada PMA-nya juga gitu. Biasanya ada hubungan darah, hubungan kekerabatan, ada misalnya kedekatan dan yang lain-lain seperti itu. Nah, ini yang tidak wajib dilaporkan itu ada banyak sekali. Intinya bahwa penerimaan-penerimaan yang sah
yang berlaku secara umum itu pada prinsipnya boleh diterima dan tidak wajib dilaporkan. Terus barang-barang yang melekat di kegiatan, kalau kayak misalnya kita menerima seminar kit dan yang lain-lain itu juga tidak wajib dilaporkan. Terus juga terkait dengan hadiah, beasiswa dan yang lain-lain itu tidak wajib dilaporkan. Eh, Juga kemudian ada kompensasi profesi di luar kedinasan sepanjang tidak melanggar aturan dan kode etik di dalam instansinya. Next. Honorarium dan yang lain-lain. Nah, ini sanksinya ya. Nah, gratifikasi ini kan sebenarnya masuk dalam ranah pidana ya. Masuk dalam ranah pidana yang kemudian ada di KUHP dan ini sangat memungkinkan untuk menjadi apa namanya ranah pidana seperti itu. Baik lagi tadi yang sebelumnya lagi. Jadi konteks penegakan disiplin PNS dengan ranah pidana ini bisa saling melengkapi dan bisa terpisah kira-kira seperti itu. Jadi bisa saja dia di BAP terus kemudian diberikan hukuman disiplin tapi tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Jadi menjadi murni ini menjadi pelanggaran disiplin PNS. Tapi ini juga bisa juga kemudian menjadi ranah pidana yang kemudian eh, dihukum paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun gitu. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini UPG. Nah, ini salah satu kegiatan ini adalah salah satunya untuk mendorong unit pengendalian gratifikasi di tingkatan satuan kerja, dalam hal ini adalah Stein Kepri, dan jika sudah ada adalah mendorong efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPG itu sendiri gitu. Jadi UPG ini adalah unit tambahan gitu, bukan menjadi struktur dalam statuta misalnya atau ortaker. Ini adalah struktur tambahan yang secara fungsi melekat dalam fungsi kepatuhan atau pengawasan internal. Maka UPG ini memang lebih cocoknya kalau dalam konteks kampus ditangani oleh teman-teman SPI gitu. Nah, tugas-tugasnya ini ada beberapa. Intinya bahwa seputar bagaimana kita menjalankan tugas fungsi pengendalian gratifikasi mulai dari perangkat yang dibutuhkan, terus kemudian juga kita memberikan edukasi, terus sampai dengan kita meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, membuat laporan, sosialisasi dan yang lain-lain seperti itu. Jadi UPG di tingkatan satuan kerja nanti secara berjenjang kita berkoordinasi dan saling melaporkan progresnya ke UPG pusat, dalam hal ini UPG Kemenak, ketuanya adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal. Next. Bentar, ada miss call, saya mau jawab. Oke, di PMA 23 2021 UPG pusat berkedudukan di Ijen dan ditetapkan oleh KMA. Nah, ini seperti kemarin misalnya saya mewakili UPG pusat menemani tenaga ahli ya. Mungkin Bapak Ibu sempat mendengar pas awal-awal Pak Menteri dilantik, terus kemudian menyerahkan gratifikasi berupa
kotak-kotak besar itu kotak-kotak parfum, buhur dan yang lain-lain lah kira-kira seperti itu. Dalamnya juga kita tidak teliti. Eh, saya mendampingi tenaga ahli untuk ke KPK menyerahkan itu secara simbolik dan kemudian akhirnya beritanya banyak di mana-mana kira-kira seperti itu. Nah ini eh itu UPG pusat kira-kira seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah UPG Satuan Kerja dan UPT gitu, berkedudukan di Satuan Kerja dan pelaksana teknis. Jadi nanti di masing-masing satuan kerja yang sudah ada diefektifkan pelaksanaan tugasnya, yang belum ada didorong untuk pembentukan SK UPG seperti itu. Next. Nah ini gambaran ya, gambaran bahwa ketika kita aware terhadap isu gratifikasi, maka kita mendorong pegawai yang berintegritas seperti itu dan meningkatkan kesadaran untuk menolak gratifikasi. Sehingga dalam hal ini ketika itu terakumulasi, maka ini akan menjadi budaya dan meningkatkan citra positif Kementerian Agama, kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi kunci dalam pengendalian pencegahan korupsi. Karena memang seperti pada slide awal, gratifikasi adalah akar dari korupsi, maka ketika kita aware terhadap isu gratifikasi ini, insya Allah delik-delik yang lain pada ragam jenis korupsi, saya pikir ini akan bisa jauh diminimalisir, kira-kira seperti itu. Next. Ya, lanjut. Tadi yang back dulu. Nah, ini buat teman-teman UPG dan ini kan ada pesertanya lumayan nih 85 juga teman-teman yang di luar UPG. Jadi bagaimana kita menciptakan program pengendalian gratifikasi ini menjadi satu sistem di mana kita mendorong para pegawai ini punya kesadaran untuk melapor, kira-kira seperti itu. Jadi adanya misalnya nih kita menerima sesuatu gitu. Kalau kita tolak nggak apa-apa, tapi tetap kita melapor seperti itu. Kalau tidak bisa kita tolak, kita terima. Kita terima tetap kita melapor juga. Jadi inventarisasi juga perlu untuk melihat bahwa gratifikasi itu bukan dihindari dengan cara yang diam-diam saja gitu. Saya seolah tidak ada apa-apa, tapi bagaimana kita bisa membangun budaya anti gratifikasi seperti itu. Next. Nah ini seperti yang tadi awal disebutkan soal tone of the talk, apa peran pimpinan instansi, ini menjadi satu kunci penting di mana Pak Ketua SKAIN ini menjadi aktor yang paling menentukan dan bisa memberikan contoh bagaimana mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi. Sebagaimana yang sudah dicontohkan Pak Menteri begitu awal menjabat, Pak Menteri memberikan sinyal bahwa ini saya menerima gratifikasi yang wajib dilaporkan ke KPK, maka Pak Menteri sudah memberikan contoh satu kotak besar itu dikirimkan ke KPK. Dan saya pikir ini menjadi perhatian kita bersama, bukan cuma di Stein Kepri, tapi di Inspektorat Jenderal dan di semua satuan kerja, bahwa ini pimpinan menjadi penting untuk bisa memberikan contoh dan berkomitmen
eh, untuk melakukan pengendalian gratifikasi. Nah, komitmen ini juga disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai serta para pemangku kepentingan lainnya. Lanjut. Next. Nah, selanjutnya adalah selain pimpinan ini juga harus bersatu padu juga peran pegawai dalam keberhasilan penerapan pengendalian gratifikasi gitu. Seperti misalnya ya tadi membudayakan untuk menolak gratifikasi yang dianggap suap, terus juga melaporkan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan layanan publik yang diberikan, memberikan pemahaman kepada rekan untuk mitra dan yang lain-lain gitu. Jadi saya pikir nanti Stein Kepri bisa melakukan beberapa inovasi. Jadi gratifikasi itu tidak harus kita melihatnya sesuatu yang horor dan yang lain-lain, tapi bisa dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya campaign-campaign ini gitu. Kalau di KPK itu kan setiap tahun membuat award ya. Kayak misalnya penghulu di Jogja gitu, dia rajin nih melaporkan gratifikasi yang dia terima nih 200.000, 50.000, 20.000, 10.000 gitu. Akhirnya mendapat award kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak nanti kemudian kita mau sosialisasi seperti apa. Next. Bentar. Nah, ini pertanyaan, apakah swasta atau mitra kerja bisa menjadi bagian dari pengendalian gratifikasi? Nah, ini justru peran mereka ini penting nih, karena apa namanya swasta atau mungkin kalau kita biasa kenal dengan rekanan dan yang lain-lain, ini kan juga banyak variasinya yang juga mereka ikut terlibat. Maka swasta ini juga kita bisa libatkan untuk kampanye, terus membudayakan soal anti gratifikasi. Jadi bukan cuma di internal pegawai saja atau di internal satker saja. Jadi saya pikir keterlibatan swasta ini juga bisa menjadi penting untuk membangun good corporate governance, kira-kira seperti itu. Next. Selain swasta apalagi? Oh iya, ada masyarakat sipil. Nah, ini masyarakat sipil juga bukan cuma kita mengkampanyekan kita anti suap, tapi kita juga melibatkan masyarakat sipil ini, bisa LSM, bisa orang per orang dan yang lain-lain untuk apa namanya bermitra bekerja sama untuk terkait dengan program pengendalian gratifikasi. Nah, ya lanjut. Nah, ini media pelaporan gratifikasi di Android sudah ada, di ini gratifikasi online di Goal. Saya juga sudah install di HP saya. Setiap ada penerimaan gratifikasi silakan diisi di situ. Bisa juga melalui email, bisa juga submit di web, atau kalau mau langsung datang ke KPK nggak apa-apa, kejauhan tapi ya. Nah, ini kemudian UPG nanti juga bisa memfasilitasi ya tadi ya untuk pelaporan gratifikasi. Secara teknis nanti bisa dibantu oleh tim Dumas dan PPG ya untuk
apa namanya mendetailkan ya proses pelaporan seperti ini ya. Oke, next. Nah, ini model pelaporan individual ya. Pelaporan individual itu maksudnya yang langsung ke KPK gitu, tidak tanpa perantara UPG. Nah, ini eh, tadi bisa langsung menyampaikan laporan ke KPK baik melalui pos, langsung email dan yang lain-lain. Terus baru kemudian setelah itu tinggal mengikuti prosesnya saja. Apakah ini nanti ditetapkan oleh KPK menjadi objek yang harus diserahkan karena gratifikasi, atau bisa juga ini dianggap boleh diterima laporan kita, atau bisa juga kalau semisal makanan yang sudah-sudah itu disuruh dibagikan saja kepada orang-orang sekitar, biasanya begitu. Next. Ini pada prinsipnya sama juga pelaporannya yang melalui UPG dengan tidak, tapi pada prinsipnya di sini UPG ini menjadi penghubung karena ibaratnya UPG ini kan ada lokal ya di lokasi ya, jadi juga menjadi penghubung yang melaporkan ke KPK, kira-kira seperti itu. Next. Ini pentingnya PPG ya, jadi eh, ini menjadi penting karena juga kita mau agar bisa ya melindungi pegawai kita terutama di lingkungan Stein Kepri agar tidak terjerat pidana, kira-kira gitu. Ini bicara soal pidana ya, pidana terkait dengan gratifikasi. Terus juga kita juga bisa mengedukasi dan bisa membedakan nih mana sih yang wajib dilaporkan, mana yang tidak. Jadi jangan sampai misalnya semua yang kita terima dianggapnya boleh kan, kira-kira gitu ya. Nah, ini kayak kemarin juga beberapa waktu lalu kami dari Kemenak sama di Kebut sama Ristek Dikti itu kumpul bareng bikin panduan pengendalian gratifikasi di sektor pendidikan gitu. Karena belum belum rilis ini buku panduannya, nanti kalau sudah rilis nanti kita share bareng-bareng. Isinya kurang lebihnya beberapa eh, apa ya, simulasi bentuk gratifikasi kalau di dunia pendidikan seperti apa. Kalau di tingkat dasar menengah biasanya pada saat PPDB, terus nanti di pada saat banyak kan sih di PPDB ya, di PPDB, di apa namanya laporan hasil akhir itu pembagian raport dan yang lain-lain gitu. Yang ketiga, meminimalkan dampak buruk gratifikasi sehingga ketika ini dalam jangka panjang ini akan meningkatkan kualitas layanan ya, dan tentu saja eh, reputasinya akan bagus gitu. Karena ketika itu sudah terbranding dalam sebuah layanan, ini kan kampus ini kan juga salah satu entitas layanan ya, bahwa eh, kita nggak terima nih dari layanan kita nih apa uang rokok, uang apa gitu. Jadi ya seperti lembaga profesional pada umumnya, kira-kira begitu. Kayak misalnya kita datang ke Grapari misalnya, eh, kan tidak ada kita kepikiran buat ngasih uang rokok ke mana namanya customer service ya, seperti itu. Nah, ini beberapa manfaat PPG, dan tentunya ini menjadi salah satu komponen ZIWBK ya dari Kemenpan RB ya. Jadi tidak jangan kita menjalankan program ansih urusan formal, tapi memang ini dibuat menjadi satu kebutuhan kita. Maka nanti akan banyak komponen-komponen yang terungkit, kira-kira seperti itu ya, yang terangkat lah ya.
Tapi kalau ini hanya menjadi dokumen formal pemenuhan ZIWBK, saya pikir di sektor apa di segmen-segmen yang lain bisa juga tidak tertutupi. Yang endingnya adalah tentu saja meningkatkan integritas untuk kita semua dan kepercayaan masyarakat. Next, tadi sudah dibahas bahwa bagaimana korelasi antara PPG dan pelayanan publik ya. Bahwa ketika eh, kita sudah membudayakan anti gratifikasi ilegal, maka ini akan meningkatkan public trust lah, kira-kira seperti itu. Sehingga uh, kita bisa lebih fokus kepada workflow layanan kan gitu. Kita bisa lebih fokus kepada peningkatan misalnya uh, pemotongan birokrasi, peningkatan kualitas layanan gitu. Sehingga reputasi bisa terus terjaga ya. Next. Nah, sebelum ditutup ini mungkin alhamdulillah ini prestasi kita di Kementerian Agama. Jadi kita semua berkomitmen di 2022 kita ranking 2 PPG Nasional KL. Terus kemudian juga di 2022 ada salah satu pegawai Bima Sindu Dwi Ari Setia sebagai pemenang penghargaan pelapor gratifikasi inspiratif ya. Terus 2023, 2 tahun yang lalu, apresiasi KPK sebagai salah satu UPG dengan instansi yang nilai monefnya terbaik gitu. Jadi kita itu di monitoring terus nih sama KPK nih, timnya turun ke sini, baik itu daring atau luring. Alhamdulillah di 2023 kita mendapat yang terbaik. Terus tahun lalu eh, kita itu eh, kementerian lembaga yang mengikut sertakan pegawainya mengikuti e-learning terbanyak gitu. Jadi tahun lalu itu kita request 15.000 peserta, alhamdulillah terrealisasi 16.001 peserta. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah kita juga dapat kuota 15.000 juga. Tadi kalau nggak salah saya dengar dari Stein Kepri dapat juga ya alokasi 100 ya. Ya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan terutama untuk pegawai-pegawai yang memang rentan dalam tanda kutip misalnya oh ini kaprodi atau Pak PPK gitu yang memegang jabatan strategis itu saya pikir bisa lebih diprioritaskan terutama kalau SPI mah wajib lah ya. Yang selanjutnya di 2024 kemarin itu peringkat PPG 10 nasional dari 1.464 entitas dan peringkat 5 tingkat kementerian lembaga. Saya pikir cukup ya. Ada lagi nggak slide-nya? Kayaknya udah habis ya. Ini saya bacakan saja pantunnya nih. Padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Mari kita tegakkan integritas, wujudkan kemenak bebas dari korupsi dan gratifikasi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. setelah ini kita Waalaikumsalam bisa warahmatullahi berdiskusi. Dia bisa berdiskusi. Nanti tolong dibantu teman-teman tim Dumas dan PPG Itjen juga nih hadir juga Pak Ketua Stain, Ibu Kepala SPI dan teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Darwanto atas materi yang telah disampaikan pada kegiatan siang hari ini. Mungkin kita akan buka sesi diskusi ya, Pak ya. Tapi mungkin untuk sesi diskusi kali ini tidak terlalu banyak mengingat waktu juga sudah mau mendekati asar ya, Pak. Kita akan buka 2 Ya. sesi pertanyaan untuk kesempatan kali ini. Kepada yang ingin bertanya boleh dibantu raise hand-nya.
Ya. Baik, untuk penanya pertama atas nama Bapak Bambang Supriyadi, boleh disebutkan nama beserta pertanyaannya. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke ladang menanam padi, tidak pula berlari-lari. Perkenalkan, nama saya Bambang Supriyadi dari Program Studi PAI. Mohon izin Bapak, pertanyaannya simpel. Seperti contoh nyatanya bahwasannya para petinggi ini kan berbicara masalah uang ini kadang ada kinerjanya yang cepat dan lambat. Nah, dari gratifikasi ini dampak yang dikeluarkan juga sangat signifikan. Terus juga ada dampak negatifnya. Ketika kita memberikan uang, mungkin tenaga pendidik atau salah satunya, ketika memberikan uang, kinerjanya Halo? cukup siap, cukup cepat. Tetapi ketika kita tidak memberikan uang atau tidak memberikan reward kepada petinggi ini, dia bekerja lebih lambat. Nah, jadi ketika kita melaporkan pun banyak alasan yang tidak konkret atau tidak jelas. Makanya sosialisasi gratifikasi ini menurut Bapak bagaimana menangani masalah penanggulangan pemberian uang terhadap para petinggi? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian uang ke mana? Penyidik. Para ini pekerja, misalnya petinggi gitu Pak. Contohnya kayak Gimana? kita memberikan uang gitu Pak. Kita memberikan uang kepada yang bekerja di atas kita gitu, misalnya Civitas Akademika. Nah, ketika kita memberikan uang itu kinerjanya lebih cepat. Tetapi ketika kita tidak memberikan uang, itu banyak sekali yang bekerja lambat atau tidak sesuai dengan aturannya. Jadi gimana itu menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Oh, jadi anak buah atau bos kita yang kita kasih uang nih, anak buah kita gitu ya? Ya, lebih ke anak buah sih Pak. Ya, apa ya? Kalau kalau dari atasan ke bawahan, eh, biasanya tidak masalah ya gitu, karena coynya agak sedikit lah kira-kira begitu. Yang sudah-sudah saya menemui seperti itu ya. Kalau dari atasan ke bawahan. Tapi kalau dari bawahan ke atasan itu biasanya ada aja tuh klausul menjilat, klausul suap dan yang lain-lain gitu. Eh, Makanya misalnya di beberapa case kita konsultasikan ke KPK kalau dari pemberian dari atasan kepada bawahan, apalagi misalnya ini untuk meningkatkan performa itu tidak ada masalah ya. Tapi sepanjang dalam tanda kutip tidak tidak melanggar aturan ya. Ini kan berbicara soal conflict of interest. Memang kadang-kadang ketika kita memberikan semacam stimulus uang kepada bawahan agar performanya lebih bagus, kadang-kadang ini alokasinya itu dari anggaran yang tidak tidak sesuai nih, gitu. Akhirnya ketemunya menjadi pelanggaran administratif gitu. Jadi ya saya pikir eh, teman-teman Bapak Ibu semua sudah bisa menakar lah yang mana nanti kemudian jadi pelanggaran atau tidak. Saya pikir seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Darwanto. Sekiranya apakah jawaban dari Bapak Darwanto cukup jelas? Siap, jelas. Monggo Terima kalau ada kasih yang mau Bapak. nambahin nggak apa-apa. Jangan-jangan jawaban saya Ya, agak abstrak kan nggak tahu. mungkin sekiranya ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini, boleh diajukan raise hand-nya.
Mungkin sekiranya dari tenaga pendidik atau dosen ataupun stakeholder yang ingin menanyakan pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Udah pada siap-siap mau pulang kali Mbak ini Mbak. Baik, mungkin tadi satu pertanyaan aja dari eh, mahasiswa STAIN ya Pak ya, atas nama Saudara Bambang Supriyadi. Mungkin sekiranya kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu semua bisa ditanyakan untuk ke depannya. Demikian mungkin tadi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Haji Darwanto, SE MAK CFRA. Sekiranya mungkin dari tim Lagunya udah pelaksana Satuan Pengawas Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ada kekurangan ataupun belum sempurna dalam membawakan kegiatan hari ini, mohon dimaafkan terlebih saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga peserta pada kegiatan hari ini yang sudah antusias dan sudah meramaikan kegiatan pada sore hari ini. Saya Firena Aurora Yasmin selaku moderator pamit undur diri. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada MC kita Ibu Fauzia. Pada Ibu Fauzia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada narasumber kita atas pemberian pemahaman. Atas materi yang telah disampaikan, semoga apa yang kita diskusikan, kita dengar hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, seluruh sivitas akademika, stakeholder, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian rangkaian acara sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atas perhatiannya dan kesempatannya untuk hadir. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima banyak Bapak kasih. atas waktunya. Mbak Naning. Di sana sama kan jam 3 juga kan? Sama-sama WIB ini. Oh iya sama-sama WIB ya. Cuma tenggelamnya agak lebih telat. Oh berarti masih terang di sana ya? Masih terang banget. Ya untuk apa? Materinya sudah ya? Materinya nanti minta sama Mbak Mei atau Mbak Arin ya? Oke. Oh, sama kok kurang lebihnya sama yang kemarin dikirim. Kayaknya. Nanti di ini. Itu kan udah gabungan udah kayaknya udah keren itu. Oke, izin live Mas Ian, makasih banyak. Ya, sama-sama Pak Kabak, terima kasih banyak. Mbak Firena, Pak Kepala STAIN. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.